Bapak Ketua Paguyuban serta seluruh pengurus, wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Haji Sunarudiono serta Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, hari ini tetap Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak pernah dapat kita hitung banyaknya. Betul Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu dapat melangkah, ada yang jakil, ada yang jakil itu jalan sikil. Ini tampaknya Bapak Ibu haji-haja yang dimuliakan Allah jauh-jauh datang ke rumah ini, semoga akan membawa berkah. Amin. Semoga silaturahmi kita ini akan senantiasa Allah berkahi. Kita diberikan umurnya panjang. Amin. Murah rezeki, luas rezekinya. Amin. Penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah dipersilakan untuk menikmati. Silakan Pak. Silakan. Jadi kita santai ngobrolnya. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sebenarnya makna syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini jamaah yang dimuliakan Allah, syukur itu adalah yang datang dari hati. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Ini namanya syukur. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nikmat, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat berbagai macam, dapat makan, masih makan dengan enak Bapak Ibu. Alhamdulillah. Silahkan ya dinikmati. Ini namanya nikmat Allah. Maka kemudian akan datang dalam hati itu pengakuan. Pengakuan bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian akan keluarlah lisan kita melafadzkan dengan bacaan alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang syukur kehadirat Allah. Nah, setelah kita keluarkan dari lisan kita, dari mulut kita, maka kemudian nikmat itu akan kita kembalikan pada Allah dengan cara ketaatan kita mesti harus bertambah. Nah, alhamdulillah dengan silaturahmi ini, dengan berjumpa ini bagian dari syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Ini Bapak, maka teruslah bersilaturahmi, jangan putus kita. Selama masih diberikan oleh Allah, kita sehat dapat hadir, kita dapat melangkahkan kaki, kita dapat mengunjungi saudara kita. Dan jangan lupa, semoga kawan-kawan kita, saudara kita yang sedang sakit, kita doakan segera sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya lihat ini sudah sepuh-sepuh tapi masih diberikan sehat. Dan tadi dikatakan katanya pensiun tapi purna bakti. Ya udah silahkan aja. Yang penting tetap masih berkarya. Kita hidup ini tetap masih berkarya. Betul Pak? Tidak istirahat segala-galanya. Kalau kemarin kita istilahnya Bapak Ibu diperhatikan pemerintah masih banyak atau masih besar gajinya, sekarang dikurangi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah.
Jadi itulah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makan kita enak, makan kita nikmat, maka memiliki tujuan dan memiliki niat untuk apa makan yang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, silakan Pak, monggo. Maka ini segalanya muaranya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini namanya paguyuban pertanian ya Pak. Tetap terus ilmunya disampaikan mungkin kepada masyarakat, ini akan bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama tapi ilmu-ilmu yang memberikan manfaat itu akan mengalirkan pada terus menerus berkarya. Saya kemarin dengar ceritanya Pak Haji Sunar itu masih menanam pohon. Oh itu hebat. Maka saya pun ingin kadang-kadang pagi itu mau ke kantor nyanggul dulu Pak. Loh bener, saya pagi itu habis subuhan saya kebun dulu nyanggul nanam. Ternyata menanam itu anjuran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan bumi ini. Maka karya-karya yang kita lakukan saat ini walaupun sudah di data pegawai sudah enggak, tapi tetap berkarya dan itu niatkan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru berbicara syukur. Tadi disuruh menyinggol tentang Isra Mi'raj, tentang Ramadan. Ini kayaknya panjang betul. Ini bentuk belum tentang sholat kepada baginda Rasul. Yang kedua tentang sholawat. Saya akan sampaikan Bapak Ibu, ada suatu sholawat yang luar biasa. Ini sholawat kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu adalah pemegang syafaat terbesar. Ini saya ceritakan dalam sebuah riwayat. Jadi umat itu besok akan datang dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Mereka akan meminta syafaat, ya Sayyidina Adam, isfa' lana. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama dan engkau adalah orang yang pertama yang Allah berikan amanah tentang khalifah di dunia dan yang menurunkan manusia di seluruh dunia ini. Kami sebagai umat atau anak keturunanmu saat ini minta syafaat pada engkau. Ternyata Nabi Adam tidak mau memberikan dan tidak mau karena masih ada urusan kepada tanggung jawabnya tatkala beliau melanggar apa Bapak Ibu, tatkala di surga diperintahkan oleh Allah jangan mendekati atau larangan Allah kemudian dilanggar. Saya masih mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gara-gara saya keluar dari surga dan termasuk kalian dikeluarkan dari surga. Ini bicaranya. Sampai kemudian datanglah kepada Nabi siapa? Idris, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud. Mereka semuanya tidak mampu. Datanglah kepada utusan akhir zaman sampai Nabi Isa itu bilangnya kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau, maka dikatakan Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Maka manusia yang pertama akan memasuki surga bersama umatnya, tapi dikeluarkan atau dilahirkan pada akhir zaman. Maka kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersolat kepadamu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau usolli alayya, engkau bersolawat kepadaku dengan solawat Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi thamanina marrah, 80 kali
yaumal jumu'ati atau yaumal jum'ati pada hari Jumat. Maka apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Engkau atau kalian akan diberikan ghufrallahu dzunubaka sama ninasanatan. Ini terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Sato, I'anatul Thalibin juz 1 dalam Fadilah hari Jumat. Maka ini oleh-oleh Bapak Ibu, hari Jumat baca sholawat ini 80 kali. Insya Allah ini Bapak-Bapak belum ada yang 80. Udah ada Pak? Belum ada. Maka Allah akan ampunkan 80 tahun bila dibaca pada hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi 80 kali. Apa Bapak Ibu? Ya maklum wis tua-tua. Coba barengan, ini masalahnya oleh-oleh yang luar biasa ini. Tapi nggak pakai sayyidina di sana Pak, Bapak Ibu. Jadi Allah Bismillahirrahmanirrahim ya kali. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Itu pada hari Jumat dibaca 80 kali untuk berzikir. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya menyinggung tentang Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah. Ini surat ini turun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah karena peristiwa sebelumnya belum turun. Jadi asbab nuzulnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Kemudian setelah pulang itu bercerita. Tetapi namanya orang kafir Quraisy, orang musyrik, yang mana mungkin akan percaya. Saat itu antara Mekah dengan Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh perjalanan arba'ina yauman 40 hari itu naik unta temblak ngerti Pak? 40 hari yang kok ditempuh dalam sepertiga malam, tidak semalam penuh tapi hanya sebagian malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu hanya sebagian malam. Tapi saya nanya dulu Bapak Ibu, seandainya zaman itu terjadi pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira percaya enggak? Percaya. Enggak mungkin percaya Bapak Ibu mungkin kalau yang bicara bukan iman. Karena saat itu banyak orang murtad gara-gara Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini Muhammad ini bohong. Sampai dalam riwayatnya Muhammad angkat kakimu satu, masa engkau bisa terbang? Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kami tidak percaya Muhammad. Maka kemudian sampai ada yang nanya, tatkala engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada berapa rombongan yang berjalan dari Mekah ke, ada yang ke Syam, ada yang perjalanan perdagangan maksudnya, kelompok-kelompok berunta.
dan kemudian di sana ada unta hilal. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa ditanya berapa tiangnya. Coba Bapak Ibu, Pak Haji Sunar ke masjid, doa berapa tiangnya Pak? Yang biasa di sana, nggak ngitung kan? Ini sampai begitunya nanyanya orang-orang musyrik, orang yang tidak percaya itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkanlah itu sebagai penguat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan pada perjalanan, jadi asra ini dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu itu adalah bagian muta'addi yang membutuhkan maf'ul bihnya yang dia diperjalankan, bukan jalan sendiri. Maka ada bi 'abdihi itu adalah Nabi diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan jalan sendiri. Nah, kemudian setelah sedemikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini singgungan tentang Isra Mi'rajnya Nabi adalah ke Sidratil Muntaha. Ini pemahaman tentang iman Bapak Ibu. Jadi Sidratil Muntaha Mustawa itu bukan tempatnya Allah, tapi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu sholat. Jadi bukan di di Mustawa atau di Sidratil Muntaha. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Maka kalau ada istilahnya pemahaman kalau Allah itu punya tempat berarti sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala di sana adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang namanya perintah sholat. Bukan tempatnya Allah bersemayam Allah di arah sana tempatnya, bukan. Itu adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Sebagaimana Nabi Musa tatkala dipanggil untuk ke gunung Tur Sina. Itu adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Ini adalah pemahaman tentang keimanan, akidah orang-orang yang di mana adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluknya. Maka tidak bertempat seperti kita duduk di atas kursi katanya. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang sholat ini adalah intinya apa? Sholat 5. Ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man hafadhu ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang menjaga sholat, ini langsung intinya saja Bapak Ibu, karena ini sudah sepuh ini, yang penting ibadahnya terus konsisten terus. Tadi ada zikir, sholawat dan sebagainya. Ini adalah sholat 5 waktu harus dijaga, karena berkaitan dengan kehidupan kita yang selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, man hafadhu ala sholat akramahum ta'ala bi khamsi khisalin, Allah akan memberikan kemuliaan 5 hal. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi siapa orang yang menjaga sholat itu? Orang yang menjaga sholat yang dimaksud man hafadho ini ternyata para takhrij hadis atau mukharrij hadis yang membedah tentang hadis ini, orang yang menjaga sholat itu adalah orang yang dari permulaan syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Suci dari hadasnya. Hadas ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Hadas kecil, hadas besar. Ayo Bapak Ibu sambil makan sambil mendengarkan, nyantai baik Bapak Ibu. Nah, orang yang menjaga sholat ternyata harus menjaga dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara wudhunya?
harus dipenuhi. Karena saya sering melihat semenjak saya merantau di Jakarta, di Tangerang, di Jakarta Selatan dan sampai ke Sumatera Selatan, balik lagi ke Jakarta, mencok di Lampung. Ini saya sering mengadakan penelitian. Penelitiannya apa? Ya kawan-kawan saudara kita yang muslim, bagaimana cara wudhunya. Ternyata banyak yang wudhu itu tidak sempurna. Kadang membasuh mukanya hanya sekedar muka yang tidak sampai batas muka. Bina mana bitis sari rosi ilah dakwa ini inal dunin atau min udunil yumna inal udunil yusro. Tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, telinga kanan sampai telinga kiri itu membasuh muka. Maka ini yang masuk pada rukun wudhu. Kalau hanya sebagian hidungnya, matanya aja, berarti wudhunya tidak. Bahkan lihat yang basuh tangannya hanya segini, tidak sampai siku idakum untuk ilas sholat ikutsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, marafiq itu ini. Siku menurut Imam Syafi'i dilebihkan karena ikhtiyatul hukmi untuk berhati-hati tentang hukum. Kalau sudah di atas siku berarti adalah aman. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Juga begitu membasuh kaki jangan di bawah mata kaki atau ujung jempolnya saja, tetapi sampai mata. Dinaikkan sedikit sunnah. Karena hati-hati, jangan-jangan ini mata kaki belum terbasuh. Nah ini tentang orang yang wudhu saja makanya babnya tentang sholat itu paling panjang dalam kajian-kajian fikih Islam itu paling panjang. Ini jamaah yang dimuliakan. Belum mandinya, kadang mandinya nggak niat, mandi besarnya maksudnya ini. Belum tentang najis, badan kita, pakaian kita, tempat sujud kita harus suci dari najis. Ini yang menjadi syarat utama tentang orang yang menjaga sholat, masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat sah nggak Pak? Ya, nggak sah ya. Tapi ada yang sholat belum waktunya masuk, dia udah sholat saja, buru-buru mau pergi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini bagian. Kemudian tahu tentang batalnya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu tentang apa-apa yang di dalam sholat itu adalah tentang sunnah-sunnahnya sholat, bukan penyempurnaan. Kemudian masuk pada rukunnya dijaga betul. Saya teringat tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum minasyarik. Maukah kalian aku jelaskan tentang, aku terangkan, aku ceritakan tentang pencuri. Pencuri apa ya Rasulullah? Pencuri dalam sholat. Kok nyuri kok dalam sholat ya Rasulullah? Iya. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian diterangkan, lam yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi kayak ayam matok makanan itu. Maka itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ruku' itu harus tuma. Bacanya apa Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azim. Dengan tenang baca subhana rabbiyal azim. Nanti tiga kali itu sudah namanya tumakni. Sujud juga harus tumakninah. Jangan baru ini sudah bangkit kayak ayam mematok makanan. Jangan, tapi adalah dengan khusyuk, dengan artinya bacaan di mana kesunahan baca doanya itu dibaca dengan tatkala tenang, baru subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Orang yang menjaga sholat pertama, yarfa'ullahu dhiqal aishi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan hidup. Maka hidup ini yang dicari apa Bapak Ibu? Halo? Harta? Kekayaan? Apa yang dicari? Ketenangan jiwa. Jadi kalau tenang
tentram, aman, walaupun duit banyak. Ya Bapak Ibu, hati itu tenang, tentram itu akan menjadi sebuah nikmat dan kebahagiaan. Hartanya banyak tapi tidak tenang, tidak tentram. Apa yang terjadi? Ya sedih terus. Maka yang pertama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat kesulitan, kesusahan dalam hidup ini. Makanya dalam banyak riwayat jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak manusia yang lalai dari sholatnya, sehingga mereka walaupun sholat tetapi tidak menemukan apa yang sejatinya dalam hidup ini. Kita hanyalah sebagai hamba Allah yang mestinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ini pasti di dunia ini pasti Bapak Ibu punya masalah enggak? Halo? Kadang masalah badannya sendiri, supaya sikile kakinya udah kata tadi udah enggak normal ya. Ya Pak. Makanya Islam juga mengajarkan kalau sholatnya nggak bisa berdiri maka boleh duduk. Itu nikmatnya Allah. Tetapi sekali-kali bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan. Walaupun berbaring tetaplah sholat. Ini yang dianjurkan. Maka satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan ketika masih ingat itu adalah sholat. Puasa kalau sakit nggak mampu ya udah. Kecuali nanti adalah tatkala selesai Ramadan sehat bisa puasa dibayar. Yang kedua apa? Yarfa'ullahu adzabal qabri. Proses kehidupan di dunia ini akan berlanjut ke alam barzakh. Ada saudara kita yang telah meninggal pulang Pak? Bapak Ibu? Ada yang pulang nggak? Nggak ada. Karena di sana itu adalah namanya, dikatakan dalam sebuah riwayat itu ada namanya naim atau nikmat kubur, dan ada kufrotan min kufarin niron, atau yang sering disebut riyadul jannah, belum surga. Baru pertamanannya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga ibadah, dan terutama adalah sholatnya. Tatkala di alam barzakh, manusia-manusia yang menjaga sholatnya apa? Allah angkat, Allah cabut azab kubur itu. Ini hebatnya orang sholat itu seperti itu, menjaga sholatnya dengan baik. Tadi di awal saya menyinggung tentang wudhu, itu maksudnya ada sholat cuman tamadha fasanal wudhu tsumma shalla rak'ataini wa faradallahu dzunubahu walau kana misla zakatil bahri. Orang yang berwudu kemudian sholat sunat wudu 2 rakaat, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan maka akan Allah ampunkan. Maka sudah Bapak Ibu sudah sering melakukan sholat sunat wudu? Halo Bapak-bapak, ini saya sampaikan, kalau selesai wudu itu, kalau ada kesempatan untuk wudu, sholat sunat wudu. Apalagi datangnya masjid dari rumah bawa wudu, di rumah sholat sunat wudu, datang ke masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Baru kemudian kalau masuk waktu sholat, misalnya asar, sholat qobliyah asar. Nah, ini bagian daripada keutamaan untuk memperbanyak perbekalan tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut ke alam barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam barzakh itu ternyata, ini menurut riwayat, karena saya juga belum mengalami Bapak Ibu, membacanya riwayat-riwayat yang disampaikan tentang kematian, tentang alam barzakh. Ini diceritakan orang-orang yang menjaga sholat itu besok amal-amalnya, amal-amal termasuk sholat tadi akan menjadi benteng, akan menjadi apa yang disebut dengan Allah ciptakan, Allah wujudkan amal-amal termasuk sholat itu akan dijadikan sebagai pembela
Kalau malaikat munkar dan nakir datang, maka dia akan menjawab dengan sendirinya. Termasuk sedekah. Nah, semoga sedekah ini menjadi sebuah amal ibadah Bapak Haji Sunar keluarga kami. Yang makan pun mendapatkan berkahnya. Yang ketiga apa? Ini agak dipercepatkan, suruh menyinggung Ramadan juga. Yang ketiga apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang menjaga sholat, yukmo kita bagu biyamini. Kita ini besok masing-masing, walaupun suami istri, tapi rapot catatannya masing-masing, beda-beda. Maka Allah perintahkan, ikra kitabak, kafa binafsika alika hasidah. Baca kitabmu masing-masing besok. Jadi jamaah kita nggak akan lepas disuruh membaca. Oh, ini rapotnya Pak Haji ini merah, ada di situ. Maka disuruh bacalah bahwa kitab itu cukup sebagai perhitungan amal-amal kalian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dengan sholat, menjaga sholat itulah Rasul pernah bersabda, awwal ma yuhasabu fi amalil abdi as-sholah. Pertama yang akan dihisab, dihitung di hadapan Allah itu sholat. Walaupun amal-amal yang lain selain sholat itu banyak, puasa sunnah, sedekahnya banyak, kemudian baca Qur'annya rajin, tapi sholat gak ditegakkan, semuanya akan ruddat sairu amal. Amal-amal yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat itu adalah imadud din, tiangnya agama. Ibarat dialah tempat penyimpanan amal-amal itu. Tetapi tatkala sholatnya sempurna baik, kubilat sairu amali, semua amal puasa, amal sedekah, amal baca Quran, amal zikir dan sebagainya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak fungsi sholat akan menyeluruh terhadap amal-amal yang kita lakukan. Yang keempat, kita akan diproses di padang mahsyar. Kita dikumpulkan, percaya atau tidak, monggo silahkan. Karena matahari akan diturunkan sampai kira-kira sejengkal. Kira-kira panas ya Bapak Ibu. Di sana nggak ada orang jualan dawet, jualan minuman, nggak ada. Maka disitulah pengadilan Allah, kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sudah diberikan amal catatan, kita nggak bisa minum kecuali orang-orang yang meminum air telaga kausarnya baginda Rasul yang mendapatkan syafaat tadi. Maka kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaran. Orang-orang kafir akan digiring berbondong-bondong masuk ke dalam neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga sholat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran. Orang yang bertakwa menjaga sholat akan digiring berjalan di atas siratal mustaqim, mereka akan menuju ke surga. Subhanallah. Maka jaga sholat. Yang kelima, ini singkat-singkat saja. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan dimasukkan dalam surganya Allah itu tanpa perhitungan. Orang yang menjaga sholat dengan baik, dari segi syarat rukunnya, wudunya, mandinya, najisnya, semuanya dijaga dengan baik, maka Allah akan masukkan dalam surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kalau tadi berjalan di atas siratal mustaqim kalbarki al-khatibi, orang yang menjaga sholat akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kilat yang menyambar. Ini akan masuk dalam surga tanpa perhitungan amal-amal. Karena tadi yang permulaan akan dihisab di hadapan Allah, amal sholat. Ini jamaah. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini jaga sholat agar supaya kita mendapatkan barokahnya sholat oleh Allah, dimuliakan dunia sampai akhir. Masuk Ramadan jam berapa Pak? Jam 3 ya? Nah, jam 3 pas, nanti silakan kalau ada yang nanya. Man farihha bidukhuli Ramadan kharramallahu jasadahu 'alan nar.
Siapa yang gembira akan masuknya bulan suci Ramadan? Ini sudah bulan Sya'ban. Sudah tanggal berapa? Tanggal 2. Siapa orang yang gembira akan, itu baru akan masuknya bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah haramkan masuk jasadnya dalam neraka. Baru gembira. Misalnya belum masuk Ramadan, kita sudah gembira, alhamdulillah mau masuk Ramadan, kok kurang sehari mati. Maka Allah haramkan jasadnya masuk dalam neraka karena sudah punya giroh, semangat gembira akan masuknya bulan Ramadan sesuai dengan hadis tadi. Man farihah bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Haram jasad orang itu walaupun belum melaksanakan puasa Ramadan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gembira dulu, kita gembira. Hampir kurang sebulan ini akan masuk Ramadan. Jangan sedih, aduh nanti lapar. Ini gimana? Maka harus gembira dengan akan masuknya Ramadan. Nah, persiapan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, mulai Sya'ban ini, mulai Rajab tadi, selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, masukkan kami dalam bulan Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam hadis lain itu wa barikna fi Ramadan, berkahi juga kami dalam bulan Ramadan. Itu sebuah riwayat doa yang didoa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan Bapak Ibu. Saya juga mau minum dulu ya Pak. Monggo silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sudah kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Pertama mengenai upaya agar kita senantiasa bersyukur, kemudian juga hikmah Isra Mi'raj serta dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan beliau memberikan waktu untuk pada kita mungkin mau bertanya atau mungkin komentar atau apapun, mungkin ada pendapat, silahkan. Mumpung kita masih ada waktu. Pertama adalah dari Pak Ketua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Pak Ustadz Faidin yang dimuliakan Allah, para jamaah Purna Bakti, kalian Provinsi Lampung. Jadi setuju ya, ibu-ibu ya, saya hormati. Saya mengikuti secara cermat tadi tausiah Pak Ustadz kaitan dengan wudhu. Kalau kita melaksanakan wudhu harus mengikuti aturan daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kadang-kadang kita wudhu bisa habis air 1 baskom atau 1 ember karena mau bersih betul. Kadang-kadang mandi 1 bak karena ingin bersih, apalagi kalau mandi junub ya.
Tapi kalau kita mengikuti hadis Rasulullah, petunjuk Rasulullah, kalau kita wudhu satu mud saja. Apa artinya satu mud? Satu mud itu 3/4 liter. Nah, kalau kita mengikuti dari petunjuk dari Pak Ustadz tadi, ya mungkin kita pada saat itu di zaman Rasulullah air sulit, di gurun pasir hujan kadang-kadang tidak muncul 1 tahun, mungkin itu yang bisa dipegang Rasulullah. Kalau mandi hanya cukup 5 mud, 1 sa. Ya, ini mohon kajian lebih lanjut. Kedua, masalah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tadi mungkin belum disinggung. Sebelum kita masuk surga, mudah-mudahan kita jamaah kita ini masuk surga semua. Saya belakangan nggak apa-apa, tapi saya minta masuk juga. Saya di belakang Pak Untung, boleh juga. Di belakang Pak Ustadz lebih dulu. Amin. Malah paling belakang kita. Dia kan berarti di padang mahsyar. Hisabnya di mana? Pertama yang dihisab apa? Yang dihisab apa? Sebelum kita masuk surga, kita harus dihisab. Yang pertamanya hisabnya itu, yang pertama itu apa? Pak Ustadz. Yang tiga, kadang-kadang kalau kita di lingkungan masjid, tidak salah juga ya Pak Ustadz ya. Kalau kita sholat rawatib, kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah hanya 12 muakat. Tapi kadang-kadang ada yang sebelum maghrib kopiah dia sudah. Sebelum isya dia lakukan. Walaupun itu tidak salah. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah itu hanya 12. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ketua, ini langsung jawab ya Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan air itu memang dilarang berlebihan. Karena Quran juga sudah menjelaskan innal mubadirina min amalis syaiton. Maka berwudu atau mandi itu secukupnya. Sebagaimana adalah ya diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah 4 kali itu mau berwudu tapi wudu tidak ada. Yang membawa air orang Yahudi, wanita Yahudi, hanya 1 ember. Tapi ternyata 1 ember itu bisa digunakan beberapa atau berapa banyak, termasuk para sahabatnya Nabi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini termasuk itu terlalu banyak berlebihan menggunakan air. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, secukupnya saja tatkala kita menggunakan air. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ini di Jazirah Arab dan ya di sekitarnya, ini antara minyak tanah dengan air itu sudah mulai mahal air. Nah, oleh karena Indonesia ini adalah manusia tidak berpikir apa ini perbuatan yang tidak baik atau inilah sebagai Islam adalah yang dikatakan dalam menggunakan sesuatu pun tidak boleh
menafkahkan atau memubadirkan sesuatu. Mandi pun, ya saya memang juga berusaha berupaya paling satu ember kecil itu mandi cukup. Kalau Pak Ketua masih sok junub ya. Satu ember kecil itu saya cukup juga Pak. Jadi kalau wudhu itu paling 2 gayung atau kalau istilahnya air mengalir kan ya jangan terlalu besar mengalirnya, tapi cukup bahwa itu adalah bisa. Makanya ada hukum yang sekarang termasuk kompilasi hukum Islam itu tatkala di kapal terbang itu dengan pakai botol air itu boleh, jadi itu sah, tetapi dengan syarat bahwa seluruh anggota wudhu harus terbasuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi hisab ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasab atau awwalu ma yunzuru ila amalil abdi. Itu redaksi hadisnya riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi itu berbeda. Yang pertama awwalu ma yuhasabu, yang kedua awwalu ma yunzuru, yang dilihat. Kalau yang pertama tadi yang dihisab itu berarti dihitung, itu amal sholat. Idza wujidat kamilatan, kalau ditemukan sholat itu sempurna, kubilat sairu amali, maka akan diterima seluruh amal-amal selain sholat, hajinya, puasanya dan sebagainya. Tetapi kalau sholatnya tidak ditegakkan, tidak ditunaikan, ruddat sairu amali, maka di padang mahsyar itu ya, kalau istilahnya, karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menghisabnya itu urusan Allah. Sangat mudah. Nabi di Isra dan Mi'raj kan hanya menghisab berapa miliar manusia, ya gampang saja. Wah, ini seperti ini. Maka tadi ada ayat Iqra, kita baca kitabmu sendiri. Kafa bi nafsika 'alaika hasiba. Cukup bagimu adalah itu sebagai perhitungan. Oh ternyata rapot kok merah, maka masuk neraka dulu, nanti belakang masuk surganya. Ini jamaah. Jadi ada orang muslim, saya pernah ditanya, kalau orang hanya membaca 2 kali syahadat la ilaha illallah tapi benar-benar, ya tentu apakah dia masuk surga? Insya Allah dia masuk surga, tapi masuk dulu dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita semuanya insya Allah mudah-mudahan akan masuk surga tanpa hisab. Maksudnya sudah diperhitungkan tapi tidak dihitung lagi karena menjaga sholat. Yang ketiga tadi rawatib. Nah, ini ada perbedaan tentang imam madhab arba'ah. Jadi digolongkan tentang rawatib itu ada 2 istilah. Satu rawatib mu'akkad, yang kedua rawatib ghairu. Apa nama mu'akkad itu? Mu'akkad itu Nabi selalu menunaikan, selalu melaksanakan 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah asar, sebelum asar, 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Makanya jumlahnya 12. Nah, yang kemudian perbedaan pendapat tentang ghairu mu'akkad itu kadang Nabi menunaikan, kadang melihat para sahabat menunai, seperti sholat qobliyah maghrib. Maka Nabi katakan sallu man sya'a. Itu hadisnya. Sholatlah bagi yang mau melaksanakan. Yang enggak juga enggak apa. Artinya itu dihukumi para ulama menjadi ghairu mu'akkad. Sholat qobliyah duhur yang kemudian
Imam Syafi'i mengategorikan ada 2 rakaatnya muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Kadang Nabi melaksanakan 4 rakaat, tapi kalau yang 2 rakaat itu sudah pasti Nabi menunai. Tapi yang 2 rakaat kemudian itu Nabi kadang, itu yang dikatakan ghairu muakkad. Itu maksudnya tidak kuat, artinya tidak sedemikian sunnahnya, tidak sedemikian kuat dengan yang muakkad. Muakkad itu sudah kuat sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Masih ada Bapak Ibu? Nah, pesan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Zain yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tadi sempat disampaikan bahwa masih banyak yang lalai dalam sholatnya. Nah, pengertian lalai ini sebetulnya bagaimana Pak? Karena kita ini dapat ancaman ini Pak. Diancam itu di Al-Ma'un itu. Celakalah bagi mereka yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Nah, bagaimana kita ini kalau kita tidak mengerti tentang lalai itu bagaimana? Nah, saya kira demikian Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalai, makna lalai. Jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala wa khalafa minhum, di belakang mereka banyak orang-orang yang nanti adalah itu lalai dalam sholatnya, maka akan digantikan oleh orang-orang yang kemudian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalai ini para ahli tafsir, mufassir ini mengkategorikan beberapa pendapat. Yang pertama, memang lalai berarti dia ada kategori malas, al-kaslan fi sholat, malas dalam sholat. Ada yang lalai kategori dia keluar dari waktunya, artinya sudah masuk nantilah baru mudut ini, baru ngerokok nanti, ternyata waktunya Ada yang lalai yang dikategorikan orang sibuk dengan pekerjaannya. Maka dalam surat Jum'ah itu kan diingatkan, idza qidiyatis sholati fansatasiru, atau istilahnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sudah ada panggilan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ada. Nah, ini adalah menyegera. Kesibukan apapun dihenti. Berhenti maksudnya untuk menunaikan sholat. Nah, itu turun pada hari Jumat, maka Jumat itu untuk laki-laki nih Bu, maka segera apapun aktivitas segera ditinggalkan dan menuju ke masjid untuk berjum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang sedemikian itu pada dasarnya adalah lebih baik kalau kalian tahu. Nah, masalah lalai ini ada kalanya man shalla wa lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar illa bu'tan wa maktan. Jadi dia menunaikan sholat, tetapi hakikat sholat itu tidak bisa merubah dirinya dari keburukan menuju kebaikan. Contoh misalnya orang, misalnya apa namanya Bapak Ibu, kalau sekarang ini yang terkenal apa, para garuda ini, ya koruptor ya, luar biasa, ya sholat tapi tetap nah itu berarti kan sholatnya tidak bisa merubah pribadinya. Gimana saya ini kok nggak bisa berhenti koruptornya, nggak mau mengembalikan apa yang dikorupsi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, illa bu'tan wa maktan, kecuali jauh dari rahmat Allah dan akan mendapatkan murkanya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi makna lalai itu bisa bermakna dia dengan sholat itu sendiri adalah memang dilupa-lupakan,
ada kalanya sholat tidak bisa memberi atau merubah akhlak jiwanya untuk menjadi baik, tetap maksiat terus. Nah, ini adalah bagian makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang lalai dalam sholat. Juga dalam surat apa? Al-Ma'un dijelaskan ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fawailul lil, yang di bawahnya kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pada awalnya kan orang yang menghadi anak, ya maksudnya membiarkan ada anak yatim, kelaparan, ada orang miskin, enggak. Nah, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah sholat berarti menjiwai di mana sholat itu hati kita atau diri kita harus peka terhadap lingkungan, ada anak yatim, ada orang miskin, berbagilah dengan apa yang kita punya. Itu bagian, jangan supaya kita menjadi fawailul lil musallin, celaka orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya apa? Sholatnya tidak. Makanya ada sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang haji tadi. Ada orang yang mau naik haji, tapi ada orang fakir dan miskin, kelaparan, sementara dia hari ini harus berangkat haji. Akhirnya ditunda hajinya. Harta untuk berangkat haji itu diberikan kepada fakir dan miskin. Ternyata apa yang terjadi? Kawan saudara tetangga itu ternyata melihat di Mekah sana. Gimana kabarnya Pak? Bapak haji udah berangkat di haji, ternyata digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya orang-orang yang sedemikian. Artinya apa? Bahwa memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang fakir, itu adalah bagian yang dinamakan dengan sedekah tadi, adalah akan menjadikan daf'ul bala dunia wal akhirah. Ini tentang orang yang lalai sholat, itu adalah bisa bermakna hakikat dari sholat itu harus merubah diri. Yang tadinya pelit, maka jadi dermawan. Kan dermawan itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun la janaba itu minan nas. Orang dermawan itu adalah orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada jauh dari neraka. Tapi sebaliknya bakhil, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Coba Bapak Ibu, misalnya ada orang minta sumbangan, enggak usah dikasih, nanti kan dititeni. Ngerti dititeni Pak? Diciriin. Itu orang pelit, enggak usah ke sana, pasti enggak diberi. Jadi saya itu juga karena punya pengalaman Pak, datang udah dokter, datang malah bilangnya apa? Paling ujung-ujungnya UD. Waduh, UD itu apa? Ujung-ujungnya duit. Ya memang minta bantuan untuk masjid, untuk ini, malah ngomongnya begitu. Ya udah nggak ngasih nggak apa-apa. Apa ngasihnya berapa? 50.000. Kawannya sudah jutaan, tetangganya sudah jutaan. Ini 50.000 aja apa keluar ininya. Ini namanya orang pelit. Maka jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah, dekat kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka termasuk orang lari dari sholat itu seperti itu. Ada lingkungan kita, ada orang yang fakir, ada yang orang yang miskin, kita jojong sholat terus, tapi tidak memperhatikan lingkungannya, itu termasuk lalai dari sholatnya. Itu Pak ya, di antara penjelasan para ulama ini yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kita ini rata-rata kamar mandi di kamar. Ada yang mengatakan bahwa wudhu itu nggak baik di dalam, ada kamar, ada toiletnya. Tidak baik kalau wudhu itu ada toiletnya gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka dengar gini Pak. Kalau kita besuk orang sakit, udah tua gitu, dari 80-an ke atas, 90, dia nggak sholat, nggak apa-apa. Kok pikiran saya pribadi, kan walaupun dia udah tua, kalau dia masih ingat, mungkin
Masih harus ya Pak. Ya itu Pak, dua itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Pak? Oh ya silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu Pak mengenai sholat. Jadi kalau kita tetap menjaga sholat, insya Allah jannah gitu Pak ya tadi ya. Tapi bagaimana yang sebelumnya? Kan mungkin kita lalai ketika masih muda, masa menjadi gitu pertama Pak ya. Lalu yang kedua, ini kan tadi matahari nanti di pada masa itu sejengkal dari kita. Nah tapi kan ada beberapa golongan yang dapat naungan di pada masa. Termasuk salah satunya orang yang bertemu dengan bertemu dan berpisah karena Allah. Mungkin jabaran itu yang tolong dijabarkan gitu Pak. Ya. Kenapa? Amalan-amalan. Oh ya, yang dan ini mundur lagi Pak. Ini kan bulan Saban. Jadi mungkin sunnahnya kita harus melakukan apa selama bulan Saban ini gitu Pak. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama adalah tentang kamar mandi atau WC. Bagaimana hukumnya? Itu tentu yang diterangkan tentang wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Larangan dalam kamar mandi itu adalah mengucapkan, melafadzkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, baca Quran, baca sholawat, zikir dengan suara. Itu larangan. Memang sebaiknya tempat wudhu itu di luar kamar mandi sebaiknya. Tetapi kalau memang sudah ada di situ, maka niat cukup dalam hati. Apakah wudhunya sah? Ya Bu ya, nggak usah melafadzkan apa yang biasa nawaitu wudhu ali rofil itu, nggak usah diucapkan di dalam kamar mandi. Tapi cukup niat dalam hati bahwa saya niat berwudu, kemudian basuh muka, basuh dua tangan, ngusap kepala, telinganya diusap, kemudian kaki sah. Ya Bu. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi Bu? Orang tua yang ya tetap wajib sholat. Jadi sholat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Koma istato. Kalau engkau berdiri mampu maka wajib. Nah ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Kalau sholat fardu itu kalau mampu berdiri wajib berdiri. Ya Bu, Bapak Ibu. Tapi kalau sholat sunnah itu walaupun mampu berdiri tapi boleh duduk. Tapi apa pahala? Ajruha, pahalanya nisful qiyam, separuh dari misalnya dapat 10, kalau berdiri, kalau duduk hanya dapat 5. Ini boleh dalam sholat sunnah. Misalnya kayak bapak-bapak ini udah sepuh-sepuh, ininya sudah olinya habis, maka boleh duduk. Tapi kan dalam sholat fardu wajib berdiri. Tatkala dia walaupun dia duduk di kursi karena sujudnya payah, tapi tatkala permulaan wajib berdiri dulu. Nah, baru kemudian kalau mau rukuk kok takut apa? Jungkel ya. Nah, kemudian duduk aja sambil rukuk. Berdirinya tetap Nah, arkan sholat itu kan termasuk qiyam berdiri tatkala permulaan. Nah, kemudian kalau mau sujud itu sudah nggak mampu, maka duduk dengan rukuk. Sujudnya diturunkan. Ya, orang tua kalau tidak mampu berdiri maka mustalqiyah atau tiduran. Duduk dulu. Qa'idan, duduk dulu, kemudian baru mustalqiyan, berbaring. Nah, dalam tambahan riwayat ini oleh muhaddisin ditambahkan kalau dia tidak mampu untuk berbaring aja sholat, maka dengan isyarah gerakan. Kalau hatinya masih
ya mungkin dengan isyarat mata dan sebagainya. Oh, tatkala berdiri baca Fatihah itu dengan isyarat mata yang kemudian masih ingat hatinya itu. Tapi kalau sudah tidak sama sekali alias Disolatkan. mati, maka disolatkan. Ya Bu ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, jadi orang sepuh pun harus tetap diingatkan ya Bu ya. Pak, sudah masuk waktu sholat ini, sholat Pak. Misalnya kepayahan untuk bersuci, maka ganti dengan tayang. Sebisanya orang di rumah sakit, misalnya ini sakitnya juga payah untuk berwudu pakai air, maka dengan tayang. Tayangmu bagaimana? Cukup di tempat-tempat yang bersih itu tangannya menepuk isnodor datan atau dorbaini, maksudnya pukulan, 2 pukulan untuk muka, kemudian tangan kanan tangan kirinya, 2 pukulan yang kedua, kemudian baru tangannya, selesai sholat. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya tentang apa tadi Bu? Sholat. Nah, sholat yang dulu yang tertinggal ya. Jadi ini teringat dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ini dijelaskan Bapak Ibu. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah. Orang muttaqin ini awalnya, awal surat ini ya jaladzina amanu la taqulu riba apa mudha'afa wattaqullah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Ini tentang riba. Kemudian yang di bawahnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segera kalian memohon ampunan kepada orang yang bertakwa, maksudnya bahwa surga itu disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi hanya untuk siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Dijelaskan situ alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini 4 golongan. Yang pertama, orang yang senang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, mampu menahan amarah. Halo, ibu-ibu sering marah sama bapaknya? Apa bapaknya yang marah-marah sekarang? Karena ya saya ada cerita, dulu itu bapaknya nggak pernah marah, begitu tua ini kok bapaknya itu sering marah-marah. Karena saya kan banyak jamaahnya itu ngadu gitu. Nah, kemudian wal afina 'anil nas, ahli surganya Allah yang ditempatkan antara langit dan bumi luasnya, itu orang yang pemberi maaf. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebenarnya enggak salah, enggak keliru, tapi kita yang memaafkan itu jauh lebih baik. Wal afina 'anil nas. Kemudian orang yang bertakwa itu kadang-kadang salah lalai tadi. Jadi orang yang lalai, orang yang melakukan kesalahan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Ini orang-orang yang bertakwa itu kadang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan mendolimi dirinya sendiri. Ninggalkan sholat itu termasuk perbuatan Saya itu dulu juga meninggalkan sholat kadang-kadang karena saking hobinya main bola sampai ke bakery sana, pulangnya sudah jam 10. Nah kadang-kadang kan ya artinya tetapi tidak ditinggalkan seperti demikian, tetap di kondok karena senang gagalan dulu Pak. Ini dulu kan ada dunia remaja itu masih hebat dulu. Nah itu bagian. Maka bagaimana cara yang kewajiban dulu pernah kita tinggalkan? Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, maka kemudian ingat kepada Allah, aku dulu sering meninggalkan sholat. Ingat kepada Allah, apa solusinya?
fastaghfaru lidunubihim, mohon ampunan kepada Allah. Maka syaratnya mohon ampun, syaratnya taubat, satu harus menyesali. Yang kedua berhenti, jangan ulangi. Yang ketiga kemudian memperbaiki dengan amal-amal yang soleh, yang baik, yang lain. Jangan diulang pokoknya. Nah ini adalah bagian, ada pendapat ulama ya kalau ingat katanya wajib qadha dan sebagainya. Nah ini adalah ada perbedaan pendapat tentang kalau memang kita ingat ya saya berapa tahun ini meninggalkan sholat misalnya, alangkah beratnya ya Bapak Ibu, masih muda-muda tuh, tapi Bapak ini juga, maka mohon ampunan, beristighfar, astagfirullahaladzim, tapi jangan diulang kembali. Itu solusinya ya Bu. Jadi banyak mohon ampun kepada Allah, tapi meninggalkan sholat jangan diulang kondisi apapun. Maka saya sering berpesan kepada ibu-ibu kemarin jalan-jalan ke Jogja, ke Solo, tapi tolong jangan melalaikan, jangan tinggalkan sholat. Tadi yang kedua apa Bu? Nah, bertemu dengan berpisah karena Allah itu begini Bapak Ibu. Jadi termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan la yadillu illa dillu, kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rajulun mu'allakun qalbuhu fil masjid. Di antaranya orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Yang kedua, dia bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah, ini adalah seperti orang yang saya contohkan, orang yang mau menikah itu nikahlah karena Allah, karena mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi maksudnya seperti apa? Agama ini, engkau menjadi suami istri, maka bangunlah dengan agama ini. Engkau pertemuan, misalnya saya dengan bapak atau dengan saudara-saudara sekalian, dengan bapak ibu sekalian, bertemu karena Allah untuk mengamalkan, menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berpisah pun pesan-pesan agama ini tetap dilakukan. Ini yang dinamakan pertemuan karena Allah, perpisahan pun karena Allah. Jadi artinya bahwa kita berjumpa, bertemu, nasihat dengan baik karena Allah, artinya ada nasihat yang disampaikan. Kemudian tatkala berpisah pun saya tetap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu tetap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan pertemuan atau perpisahan karena Allah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masih ada Bapak Ibu? Jam berapa? Nanti asar ya? Oh ya. Jadi pada masa yang diturunkan. Nah itu memang ada kelompok manusia yang memang dimuliakan, termasuk orang yang menjaga sholat, termasuk orang yang mereka ini adalah memperbanyak sedekahnya, karena orang yang memperbanyak sedekah itu akan menjadi daf'ul balad dunia wal akhirah.